Jepara adalah kota yang patut kita banggakan, dan Jepara adalah kota yang kaya akan sejarah, baik sejarah dari para tokoh pahlawannya ataupun sejarah dari kebudayaannya. Bekerja sama dengan penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta, membuat sebuah program tentang legasi untuk Jepara atau sejarah Jepara, yang di sini agar Jepara menjadi kota yang selalu kita kenang, terutama buat generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dinda. Selamat siang juga, terima kasih Pak Ari. Dalam rangka pembuatan film dokumenter Legasi untuk Jepara, mandat dari beliau Bapak Penjabat Bupati Jepara, ini juga kita melakukan wawancara dengan para OPD termasuk juga Bapak Arif, karena kita melihat Bapak Ari Bahtiar ini adalah salah satu orang kepercayaan dari beliau Bapak Penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta, terkait dengan kesuksesan di Jepara, terkait dengan kesejahteraan di Jepara, kemakmuran Jepara. Ini salah satunya juga ada letaknya di Pak Arif Bahtiar. Karena kita melihat juga jalan-jalan ini sudah dilakukan perbaikan yang luar biasa, keren gitu. Kalau kita melihat Jalan Pemuda megah dan wow banget seperti kota besar. Dan pembangunan-pembangunan ini juga termasuk kiprah dan tangan-tangan dingin Pak Ari Bahtiar ini menjadikan kota Jepara keren. Seperti apa Bapak dalam mengemas Jepara ini menjadi lebih maju, lebih kondusif? Jadi memang betul peran DPUPR Kabupaten Jepara ini sangat penting di dalam penyediaan infrastruktur. Karena peran infrastruktur sangat penting di dalam peningkatan perekonomian daerah. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dinda, fungsi jalan ini kan termasuk hal yang urgen di dalam peningkatan perekonomian daerah maupun masyarakat, karena jalan ini berfungsi sebagai kelancaran mobilitas barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga kelancaran arus mobilitas masyarakat maupun barang ini mendukung secara signifikan terkait dengan peningkatan perekonomian daerah. Terkait dengan kondisi jalan ini memang masih banyak PR lah terkait dengan kondisi jalan ini. Tidak seluruhnya kondisi jalan Kabupaten Jepara, khususnya jalan kabupaten ya, dalam kondisi mantap. Jadi masih di tataran kondisi mantap jalan kabupaten ini di angka sekitar 89%. Masih ada 11% yang kondisinya tidak mantap. Tetapi memang untuk mencapai mantap ini diperlukan anggaran yang sangat-sangat besar. Jadi peningkatan 1% apabila kita menggunakan jalan beton untuk mencapai kondisi mantap itu, peningkatan 1% itu dibutuhkan anggaran sekitar 43 miliar. Kalau dengan aspal sekitar 23 miliar. Sehingga untuk mencapai kondisi 100% mantap memang masih cukup jauh, diperlukan anggaran yang cukup besar. Tetapi kembali lagi kita upayakan, karena fungsi jalan ini penting. Yang pertama, bagaimana kita upayakan jalan kabupaten ini tidak berlubang. Masyarakat merasa nyaman menggunakan jalan tersebut dan mobilitas warga semakin lancar. Kemudian yang kedua terkait dengan jalan-jalan, khususnya jalan strategis dalam kota, seperti yang disampaikan Mbak Dinda tadi, Jalan Kartini, Jalan Pemuda. Ke depan kembali memang kita upayakan jalan-jalan dalam kota ini kita tingkatkan kondisinya, kita lebarkan, kita tingkatkan permukaan aspalnya agar menjadi lebih baik. Karena memang dalam kota ini kan ikon Jepara ini, jangan sampai apabila kondisi jalan di kota Jepara ini tidak baik, nanti membuat image masyarakat terhadap Jepara tidak baik. Gitu. Menuju Jepara maju, mandat dari Bapak Penjabat Bupati Jepara, ini tentunya ada hal-hal yang sangat mempengaruhi dari gerakan Bapak Ari Bahtiar sendiri. Seperti apa itu? Ya, jadi Pak Bupati memang menekankan kepada kami, satu, bekerja sesuai ketentuan, sesuai peraturan. Jadi jangan sampai melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam pelaksanaan kegiatan. Jujur kami memang
mendapat porsi anggaran yang cukup besar. Infrastruktur yang kita bangun tidak hanya jalan, ada gedung, ada irigasi, ada jalan, ada jembatan, dan masih banyak fasilitas umum yang dibeban pada kami. Sehingga Pak Bupati di dalam melaksanakan kegiatan ini usahakan jangan dan harus ya, sesuai dengan ketentuan perundangan. Yang kedua, bekerja secara cepat. Jadi Pak Bupati ingin bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan cepat, jadi sesuai dengan harapan masyarakat. Penyediaan infrastruktur ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan memenuhi keinginan dari masyarakat. Iya, Pak Ari Bahtiar, kita melihat ya, setiap ada pergerakan atau setiap ada program yang dilakukan oleh Bapak Bupati, ini Pak Ari ada di dalamnya. Maksud kami itu diajak untuk bermusyawarah. Begitu percayanya beliau kepada Bapak, meskipun memang secara kinerja memang Bapak memang seharusnya ada di situ. Tapi setidaknya kepercayaan Bapak Bupati ini ke Bapak Ari Bahtiar ini sangat luar biasa. Tentunya Bapak tahu sosok Bapak penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta itu orangnya seperti apa. Beliau ini dalam menggagas ide-ide dan juga konsep-konsepnya sehingga menjadi Jepara ini dalam 2 tahun ini kayak kilat, secepat kilat bisa menjadi lebih selangkah lebih maju. Ini seperti apa? Jadi memang betul. Jadi Pak Bupati itu mengajak kami itu ya bukan karena ke PU-nya bukan. Jadi memang beliau ingin berdiskusi lah, mencari solusi terbaik terkait dengan hal-hal yang perlu ditangani di Kabupaten Jepara. Tidak hanya infrastruktur, banyak hal. Jadi beliau memang tidak hanya saya, mungkin juga teman-teman yang lain. Kelihatannya di acara tertentu yang tidak ada kaitan kami diajak. Beliau memang berbagai kesempatan, kadang di situasi santai, waktu makan, banyak yang dibicarakan terkait dengan perkembangan Kabupaten Jepara, dilakukan secara diskusi dengan santai dengan teman-teman kepala OPD yang lain. Jadi saya kira itu Mbak Dinda. Jadi Pak Bupati memang dalam waktu yang terbatas ingin bahwa Jepara itu berubah, berkembang dengan baik di bawah kepemimpinan beliau. Mungkin ada kesan tersendiri untuk Bapak Bupati? Kesan yang kami tangkap dari sosok kepemimpinan Pak Bupati, beliau orang yang riang gembira lah. Ya, riang gembira menghadapi suasana apapun dia minta ditanggapi dengan riang, dengan ya mungkin dengan nyanyi-nyanyi kayak begitu, tetapi tidak melupakan substansi di dalam beliau bertugas sebagai Bupati Jepara. Hal-hal yang serius tetap beliau akan lakukan. Misalkan ada permasalahan perlu kita diskusi secara serius, tapi demikian juga hal-hal itu bisa dilakukan dengan santai gitu. Saya kira itulah. Jadi Pak Bupati memang saya melihat sosok yang ingin Jepara itu berkembang dan baik di bawah kepemimpinan beliau. Keterkaitan antara film dokumenter yang kami buat, Legasi untuk Jepara, tentunya ada peran penting dan peran yang memang benar-benar sungguh-sungguh Pak Ari laksanakan sebagai Kepala Dinas PUPR. Di sini seperti apa Bapak? Jadi ini juga menjadi harapan kita semua lah, ini terkait dengan posisi saya sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara. Jadi kami harapkan infrastruktur yang sudah kita bangun ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dengan kualitas yang lebih baik. Itu harapan kita semua, termasuk saya ingin memang hal-hal yang terkait dengan kondisi khususnya kota Jepara ini bisa memberikan image yang baik dengan ikon-ikon yang baru, sehingga memberikan kesan kepada pengunjung atau wisatawan yang datang ke Jepara, oh ternyata Jepara itu tidak seperti yang dulu gitu. Di sini kami melihat begitu cekatannya Pak Ari untuk membangun Jepara, termasuk infrastruktur. Kalau kami mengatakan Pak Ari ini adalah seperti sosok Pak Bas Menteri PUPR yang ada tingkat nasional itu, dan ini adalah Pak Bas kedua yang ada di Jepara. Kita mengatakan seperti itu karena memang gesit banget, lincah banget dalam membangun Jepara ini. Ya kalau dibandingkan Pak Bas mungkin jauh lah. Tetapi memang karakter di PU itu orang yang tidak banyak bicara. Oh, memang diminta jadi seperti itu. Tipe-tipe pekerja, kita tipe lusuh, sepatu kotor itu hal yang biasa. Memang
rata-rata orang-orang yang bekerja di PU memang orang yang tidak banyak bicara tetapi lebih banyak di bekerja. Itu saya kira. Baik, tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Terima kasih Pak Basnya Jepara. Terima kasih Pak Ari Batiar. Semoga sukses selalu. Amin, Assalamualaikum amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.